Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa. Kita mau mulai acara ibadah kita, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau. Kami memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup pupus ruangan ini dengan darah suci-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan hari ini. Kiranya Engkau berkati anak-Mu yang mengambil WL, singa, pemain musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau memulai acara ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau mengangkat pujian penyembahan kita, Bapa sentuh hatiku. Semuanya dengan sikap berdoa. Segala
memuji, memuliakan Engkau lebih-lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. 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 Siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Katakan kiri kanannya, Tuhan kita lebih dari pemenang. Tuhan kita lebih dari pemenang. Kita mau mengangkat pujian sukacita kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dikala di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dikala di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati banjirnya, Yesus saja segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati banjirnya, Yesus saja segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati banjirnya, Yesus saja segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati banjirnya, Yesus saja segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Masih semangat semuanya? Kita masih memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian kita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu
kita akan mendengarkan kesaksian. Mungkin ada yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Kalau nggak ada, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku
Engkau berada di sisi kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, untuk kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat benar-benar mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, supaya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi juga lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kesatuan hati kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama mengerti akan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, yang siap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sebenarnya agak gugup ya, karena ini pertama kali saya khotbah di mimbar, tapi nggak apa-apa. Slide-nya bisa ditampilkan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil tema yaitu berkemenangan dalam tantangan. Kita tunggu slide-nya sebentar. Ya, tema yang diambil pagi hari ini adalah berkemenangan dalam tantangan, yang diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kita bisa membaca bersama-sama Ulangan 31 ayat yang ke-6. Next slide-nya. Kita baca yang ada di depan. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kalau saya melihat di kondisi orang-orang saat ini tuh banyak sekali mereka yang menyerah dalam menghadapi tantangan. Tantangan itu bukan hanya tentang pelayanan saja ya, tapi dalam hal apapun itu, ketika kita mengalami suatu kesusahan, itulah yang disebut dengan tantangan, dan kita juga harus menyelesaikan setiap tantangan yang ada itu. Di sini saya mengambil tema berkemenangan dalam tantangan. Berkemenangan sendiri adalah sikap di mana kita bisa membalikkan keadaan dari yang sebelumnya terpuruk menjadi lebih baik, bahkan menjadi yang sangat baik. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa berkemenangan itu adalah bagaimana sih cara kita untuk kita bisa membalikkan keadaan dari yang tadinya kita nggak bisa jadi bisa, dari yang tadinya kita nggak mampu jadi mampu. Setiap manusia itu pasti akan mendapatkan yang namanya tantangan dalam hidupnya, baik itu soal keluarga, soal mungkin kalau yang masih kuliah tentang kuliahnya, yang masih sekolah tentang sekolahnya, bahkan yang bekerja sendiri pun pasti punya setiap tantangan dalam kehidupannya. Bahkan tentang pelayanan di gereja pun, seperti saya sekarang ini merupakan tantangan buat saya. Seperti itu. Kita mau lihat apa saja sih yang banyak orang lakukan ketika akhirnya dia menyerah. Di next slide. Nah, kita mau tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat kita itu menyerah menghadapi tantangan. Yang pertama itu adalah takut pada situasi yang akan terjadi. Seringkali seseorang terlalu takut untuk menghadapi tantangan, bahkan sebelum ia menghadapi tantangan itu sendiri. Ini sangat sering terjadi pada orang ketika mereka sudah takut duluan ketika mau menghadapi tantangan, sampai akhirnya mereka lebih baik enggak dulu deh. Seperti misal contoh, banyak sekali anak STT itu yang mereka tahu kalau mereka punya passion, punya ketertarikan di dunia itu. Seperti misalnya ketika kita kan setiap Rabu ada ibadah chapel kalau di STT. Nah, namanya ibadah chapel kan pasti harus ada WL-nya. Kadang mereka tahu kalau mereka punya passion di situ, mereka punya keahlian di situ, tapi karena mereka takut pada situasi yang akan terjadi ini, sampai akhirnya mereka bilang, enggak dulu deh, aku kapan-kapan aja. Nah, itu kadang yang membuat kita itu menyerah untuk
menaklukkan tantangan yang ada. Terus yang kedua itu adalah pola pikir yang negatif. Seringkali juga banyak orang ketika mau menyelesaikan tantangan yang ada dalam kehidupannya, mereka kadang lebih fokus pada kegagalannya dan bukan pada keberhasilannya. Mereka berpikir kalau ketika mereka menghadapi tantangan, itu yang mereka pikirkan bukan tentang keberhasilannya, tapi kebanyakan tentang kalau aku melakukan ini, seperti misalnya ketika saya mau menjadi worship leader, yang saya pikirkan itu, aduh nanti kalau aku nggak bisa ngomong gimana, aduh nanti kalau aku nggak bisa masuk lagunya gimana, seperti itu. Jadi itu yang membuat kita akhirnya menyerah dan akhirnya nggak mau menyelesaikan tantangan itu, karena kita yang berpikir dulu adalah tentang negatifnya, bukan tentang keberhasilannya. Di sini juga yang ketiga itu, hal yang membuat kita menyerah menghadapi tantangan itu adalah takut memulai sesuatu. Nah, ini adalah hal yang paling sangat sering terjadi ketika seseorang menghadapi tantangan. Tentu harus ada action atau harus ada tindakan yang dilakukan untuk dia bisa menyelesaikan tantangan itu sendiri. Untuk menyelesaikan masalah yang ada, kebanyakan orang takut mengambil langkah, bahkan menyelesaikan masalah yang ada. Ketika orang menghadapi tantangan dalam kehidupannya, banyak orang yang takut untuk memulai satu langkah lebih maju untuk dia bisa menyelesaikan masalah itu. Yang terjadi apa ketika dia takut untuk memulai sesuatu itu? Yang terjadi adalah membuat situasi menjadi stuck, atau di situ-situ aja. Dia nggak bisa maju ke depan, tapi dia juga nggak bisa mundur ke belakang. Jadi stuck di situ-situ aja. Nah, itu yang membuat orang kebanyakan menyerah terhadap tantangan yang ada dalam hidupnya. Lalu di sini saya akan membagikan bagaimana cara kita itu bisa menang melawan tantangan. Slide selanjutnya itu, yang pertama adalah andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mengandalkan itu sama saja kita menyerahkan atau memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan semuanya itu ke dalam Tuhan, itu berarti kita tidak berusaha dengan diri sendiri. Seperti misal ketika saya ambil contoh ketika saya mau berkhotbah sekarang ini, kalau saya ngandalin diri saya sendiri, saya nggak akan mampu. Saya orang yang ngomongnya tuh masih yang gitu, ibarat masih kurang bisa ngomong di depan umum gitu. Kalau saya ngandelin diri saya sendiri dengan pengetahuan saya nggak akan bisa, saya nggak akan mampu. Jadi di sini yang perlu dilakukan itu adalah gimana caranya kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap tantangan yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Gimana caranya kita minta supaya Tuhan ikut campur di dalam diri kita. Kita tahu sama-sama kalau kita itu adalah ranting-rantingnya Tuhan. Kita itu ranting-rantingnya Tuhan yang bisa berbuah kalau kita itu mau menempel sama Tuhan Yesus. Gimana caranya kita mau berbuah kalau kita sendiri nggak mengandalkan Tuhan, kalau kita sendiri nggak mau menempel, kalau kita sendiri itu nggak mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Gimana caranya kalau kita mau berbuat tapi kita nggak punya action atau nggak punya rasa untuk mengandalkan Tuhan dalam diri kita? Itu sama aja bohong. Jadi di sini saya tekankan, ketika kita mau menyelesaikan setiap apapun yang ada dalam hidup kita, setiap tantangan dalam hidup kita, yang pertama kita lakukan itu adalah mengandalkan Tuhan. Seperti Nabi Elia yang kita tahu cerita-ceritanya, ketika dia menghadapi Nabi Baal, kalau dia mengandalkan kekuatannya dia sendiri, mungkin dia akan gentar ya, karena dia sendiri melawan 450 Nabi Baal dan juga Raja Ahab, belum lagi dengan semua rakyatnya. Itu kan banyak sekali ya. Kalau dipikir dengan nalar manusia mungkin akan sangat sulit untuk Nabi Elia itu nggak gentar gitu. Tapi di sini kembali lagi,
Nabi Elia itu mau merendahkan dirinya, dia mau menyerahkan semuanya ke Tuhan. Tuhan, ini aku serahkan semua urusanku, biarlah Engkau saja yang bekerja Tuhan. Nah, dia juga di sini bukan cuman menyerahkan ke Tuhan juga, tapi dia juga berusaha untuk memberanikan dirinya untuk melawan Baal yang kita bisa tahu itu banyak sekali Baalnya. 1 lawan 450, itu sangat banyak gitu ya. Kalau di pikiran manusia mungkin Nabi Elia akan nyerah duluan gitu. Nah, di sini juga saya mau tekankan kalau mengandalkan Tuhan itu bukan hanya kita mengandalkan, "Nyoh Tuhan, terserah Tuhan deh, Tuhan mau ngapain." Enggak cuma kayak gitu, tapi kita juga harus berusaha bagaimana caranya kita tuh bisa menyelesaikan setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Kita lanjut ke slide yang kedua. Hal kedua yang harus kita lakukan untuk menaklukkan setiap tantangan yang ada itu adalah menjadi pelaku firman. Ketika kita menghadapi suatu tantangan, kita lebih cenderung berserah. Jadi cuman pasrah, udahlah terserah Tuhan gimana nantinya, gimana baiknya aja terserah Tuhan. Padahal kita tahu ketika kita menghadapi suatu tantangan, suatu problema dalam hidup kita, itu gak cukup kalau kita cuma berdoa dan membaca Alkitab. Tapi kita juga harus ada, itu lagi yang saya omongkan tadi, harus ada action dalam diri kita. Bukan hanya action, tapi ketika kita membaca, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, selayaknya kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Kita tahu ada 10 firman. Saya mengutip satu isinya, yaitu jangan mencuri. Kalau kita menjadi seorang yang percaya, seorang yang menjadi pelaku firman Tuhan, ketika kita membaca 10 firman itu, yang khususnya misalnya yang jangan mencuri. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita tidak akan mencuri karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi apa yang difirmankan dalam firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dinamakan menjadi pelaku firman Tuhan. Di sini saya juga mau katakan kalau ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita itu memang nggak sepenuhnya akan langsung membaik ya, tapi setidaknya hidup kita itu bisa lebih teratur dan kita juga bisa lebih lagi mencapai tujuan kita karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Di sini juga saya mau tekankan kalau ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya dalam tindakan, tapi kita juga harus hidup dalam iman percaya. Kita harus mencerminkan setiap perbuatan-perbuatan atau bahkan setiap apapun yang kita pelajari dari Alkitab itu untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga itu adalah, slide-nya lanjut. Nah, poin ketiga atau poin terakhir yang paling penting dalam kita bisa menyelesaikan setiap tantangan yang ada dalam hidup kita itu adalah bersabar dalam menghadapi tantangan yang ada. Kalau ngomong soal bersabar itu gampang diucapkan ya Bapak Ibu, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Seperti misal yang mau sekolah nih, apalagi yang di asrama kan, ketika kita mau kuliah atau mau sekolah, terus misalnya aja, contoh kecil, kita ngantri kamar mandi. Kalau teman kita di kamar mandi itu sangat lama, pasti kita untuk sabar juga susah kan? Itu contoh kecilnya aja. Bersabar itu adalah suatu hal yang sangat sulit menurut saya. Sabar itu adalah hal yang gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Tapi siapa sih yang bisa bersabar dalam menghadapi setiap tantangan yang ada? Kita ambil contoh seorang Ayub. Ayub adalah orang yang sangat disenangi oleh Tuhan. Tuhan senang dengan setiap perbuatan Ayub. Tuhan sangat menyayangi Ayub. Tapi Ayub dicobai dengan pencobaan yang kalau dibilang orang sekarang itu benar-benar gila ya. Karena pencobaan yang dia alami itu bukan hanya 1-2 hal, tapi banyak hal. Mulai dari
anaknya meninggal, bahkan budak-budaknya dibunuh, terus juga setiap harta yang dia punya itu dicuri orang. Itu menurut saya itu hal yang susah. Kalau untuk orang sekarang mungkin mengalami hal itu susah ya untuk bersabar. Apalagi dia juga mengalami di mana dia punya penyakit yang dia dijauhi oleh banyak orang. Bahkan sampai istrinya sendiri pun bilang kalau meminta dia untuk menyangkal Tuhannya sendiri. Tapi di sini satu hal yang bisa saya belajar dari seorang Ayub adalah bagaimana cara dia bersabar. Bersabar bukanlah hal yang mudah, tapi di sini Ayub mau sabar, mau menanti-nantikan Tuhan. Bahkan ketika dia tahu kondisinya sudah seburuk itu, dia masih mau berdoa di hadapan Tuhan. Dia masih mau mengucap syukur, bahkan dia masih mau menyembah Tuhan, memberikan korban bakaran untuk Tuhan. Di sini adalah kita bisa belajar kalau sosok Ayub adalah sosok yang luar biasa, di mana dia bisa bersabar menghadapi tantangan yang ada sampai akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya dengan cara yang luar biasa. Kekayaannya berkali-kali lipat, bahkan anaknya sendiri pun, anak perempuannya Ayub itu terkenal sebagai wanita-wanita yang cantik di negeri itu. Ketika kita mau bersabar untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, bersabar bukan berarti kita cuman sabar gitu doang ya. Tapi poin yang ke-1 dan ke-2 tadi juga harus kita lakukan kayak gitu. Tapi diselingi dengan bersabar. Ketika kita bersabar dalam menghadapi setiap tantangan, kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita mau mengejar apalagi yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, percayalah kalau Tuhan itu sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Ketika kita menghadapi apa yang sedang kita alami sekarang, mungkin pergumulan yang sedang kita alami, mungkin tentang ekonomi atau apapun itu, kita perlu percaya kalau Tuhan itu tahu apa yang kita alami sekarang. Tuhan itu mengerti apa yang kita rasakan sekarang. Kalau mungkin kita sekarang mengalami pergumulan yang berat, mengalami pergumulan yang bahkan membuat daging kita sakit ya, tapi ketika kita juga berpikir kalau sepertinya Tuhan tuh gak ada. Aku sudah berdoa, aku sudah datang ke gereja, aku sudah memberikan persembahan, memberikan persepuluhan untuk Tuhan, tapi kenapa pergumulan tuh gak pernah dijawab? Nah itu, satu kuncinya yaitu bersabar. Tuhan itu tahu apa yang kita alami, tanpa kita ngomong pun sebenarnya Tuhan tahu. Tapi itu lagi, Tuhan itu punya waktu yang terbaik untuk setiap hidup kita. Seringkali ketika Tuhan diam, ketika kita menghadapi tantangan, itu bukan berarti Tuhan itu lepas tangan. Udah terserah kamu mau kemana, terserah kamu mau kemana. Enggak, Tuhan itu enggak seperti itu. Tapi Tuhan itu adalah sosok yang dia itu enggak mau memanjakan kita. Jadi Tuhan itu pengen lihat seberapa sih mampunya anakku ini sampai ketika dia menghadapi tantangan itu seberapa bisanya dia menghadapinya. Nah dari sini kita bisa belajar kalau waktu Tuhan itu waktu kita. Kita nggak bisa maksain kehendak Tuhan. Tuhan aku pengennya sekarang, nggak bisa. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tapi waktu Tuhan itu yang pasti yang terbaik untuk kita. Nah jadi kesimpulannya adalah pada khotbah kali ini, ketika kita mau berkemenangan menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, jadi ada 3 hal yang perlu dan harus kita lakukan. Yang pertama tadi yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, berdoa. Dan juga yang kedua itu menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya membaca Alkitab, bukan hanya berdoa, tetapi juga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan juga kita hidup oleh iman percaya kalau Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam hidup kita. Dan yang terlebih penting yaitu adalah bersabar.
bersabar, di mana kita harus menunggu sampai Tuhan memulihkan, bahkan membantu kita untuk menyelesaikan tantangan kita. Itu adalah hal yang paling penting untuk kita bersabar. Dari sini kiranya kita semua bisa belajar untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar Kristen KTP, tapi kita juga bisa mempraktekkan setiap apapun yang ada di firman Tuhan ini untuk kebaikan hidup kita bersama. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, kalau saat ini kami memiliki pergumulan terhadap apapun ya Tuhan, baik dalam perkuliahan kami, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan pelayanan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lepas tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan bekerja pada waktunya. Kami percaya Engkau akan menolong kami ya Tuhan, dalam kami bisa memiliki sikap berkemenangan dalam melawan setiap tantangan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hari-hari yang akan kami lanjutkan selanjutnya, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, anugerah-Mu melingkupi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kami serahkan kepada WL. Terima kasih hambanya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya merasa diberkati? Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Saya minta Kak Lince buat pimpin kita dalam doa. Mari kita dalam doa. Tuhan Allah yang Bapa baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Di besarnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biar itu hidup baharu bagi hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian Allah itu baik.
ibadah Komsel libur. Sabtu tanggal 13 Mei 2023, ibadah pemberkatan Kak Rahul dan Kak Wilda 9.30. Petugas Sabtu WL Ibu Narti, singer Kak Christine dan Kak Dewi. LCD Ibu Juwarni. Doa pelayanan Tuhan di gereja jam 2. Minggu 14 Mei 2023, ibadah raya di gereja jam 7.30. Oh ya, jam 10. Petugas Minggu WL Ibu Juwarni, singer Natasha dan Novi. Pemain musik grup El Shaddai Hope. Petugas LCD Kak Christine. Pelayan sekolah minggu Kak Rian. Udah. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Saya minta saya ada tambahan pengumuman. Itu hari Minggu kita ibadah jam 10 siang. Terus habis jam 10 siang itu kita jam 1 ada resepsi pernikahan di belakang di Aula Serbaguna. Kita mulainya jam 1. Ya, kalau yang hari Minggu itu setengah 10 jemaat sudah datang di gereja yang hari Sabtu. Biar jam 10 kita mulai. Karena Bapak Gembalanya juga dia mungkin mau cepat-cepat. Ya, kita mulainya jam 10. Ya. Mungkin itu aja yang jadi tambahan. Hari Minggu ada resepsi pernikahan jam 1. Jemaat semuanya diharapkan hadir Sabtu dan Minggu. Ya, jelas semuanya. Ya, gitu. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Ada tambahan, Oma? Shalom. Shalom. Itu saya ulangi sekali lagi. Hari Sabtu, kenapa nggak dibarengi hari Minggu pemberkatannya? Karena Gembala Sidang Pusat dia hari Senin sudah mau berangkat ke Amerika, jadinya dia hari Sabtu jam 10 setelah selesai pemberkatan dia langsung berangkat naik pesawat ke Jakarta. Itu dan hari Minggunya Raul merayakan pernikahannya jam 1. Saya pikir biar jemaat bisa barengan. Denny, Oma lagi ngomong ya. Jadi hari Minggunya pas bagaimana kalau jam 10 nggak apa-apa kan ibadahnya? Nggak apa-apa ya semuanya ya. Nah itu langsung kita ikut acaranya Raul di dekat Gedung Anugerah Gedung Serbaguna itu. Dan juga saya juga akan ulangi sekali lagi tanggal 18 Mei hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita juga akan sama-sama kebaktian Padang di Merbabu Park. Kalau kita berangkatnya pagi, siangnya kita mau berenang. Siapa yang suka berenang? Ya. Kita mau berenang itu mana Ibu?
Banyulangi. Ya. Itu nanti anak-anak sekalian berangkat, baju renangnya dibawa. Ibu-ibu juga bisa berenang loh. Bisa. Kalau saya nggak bisa. Saya nggak bisa berenang. Ya. Dan juga itu saya dengan ini bawa menu makanan masing-masing biar semuanya bisa senang dengan makanannya yang dibawa, dan juga bisa kita tukar-tukaran ya makanannya. Ibu Piem bawa ayam goreng, saya bawa rendang. Ayo Bu Piem, kita tukeran. Wah enak ya Bu ya, kita bisa makan rendang dan ayam goreng. Denny juga ya. Iya, Tante mau berenang. Kenapa tadi Denny ngomong apa? Mau berenang. Enggak, Denny tadi ngomong apa waktu? Doain Tante Teddy, rencana lusa udah mau pulang ke Batam. Oh, udah Oma Angel doain di rumah ya. Nanti Denny ulang tahunnya mau ke Makassar sama Mama. Ya. Ulang tahun cucu Mama. Udah ya Denny, itu demikian itu ya yang kita punya rencananya. Dan kita kalau udah kita di rumah kalau berdoa, tolong dibantu doa tanggal 18 Mei Tuhan kasih hari yang cerah, amin. Hingga kita semua dapat menikmatinya ya. Makasih, Tuhan berkati. Selanjutnya kita akan mengangkat doa syafaat kita, nanti dipimpin oleh Buju, dan doa penutup saya serahkan kepada Oma. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan saat ini Tuhan ada jemaat yang sakit, kiranya bilur-bilur menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Amin. Apapun sakit penyakit yang mereka rasakan, kiranya Engkau berikan kesembuhan pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, agar mereka bisa melakukan aktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat tanpa kurang sama Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, pemain musik WL Singer Asli Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau berikan kelancaran dari awal tengah sampai akhirnya Tuhan. Berikan kekompakan untuk setiap kami Tuhan. Amin. Kau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan, hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk Kak Kristi Tuhan, Kau berkati Tuhan, untuk kuliahnya Tuhan, untuk keluarganya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan setiap beliau Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, untuk kesehatannya Tuhan, dan Tuhan keluarganya Tuhan. Juga berdoa Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi usaha setiap beliau berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Tuhan untuk anak cucu mantunya Tuhan, yang ada di Jakarta, yang ada di Belanda Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi usaha setiap mereka Tuhan, kiranya Engkau berikan berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Amin. Juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di sini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan untuk setiap pekerjaannya Tuhan, kiranya Engkau berkati apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan jemaatmu Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami dapatkan dari hasil kami bekerja Tuhan, agar bisa mencukupi kebutuhan kami setiap harinya Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga jemaat yang sakit, kiranya bilur-bilur mau menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Amin. Dan juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang lama tidak datang ke gereja Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap hari mereka Tuhan, Engkau ketuk setiap jiwa mereka Tuhan, agar mereka minggu depan Tuhan bisa beribadah bersama kami Tuhan dan bisa Amin. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk visi-misi gereja ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi visi-misi gereja ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan, untuk pemain musik WS, singer dan juga seluruh jemaat Tuhan, Engkau berikan perkompakan untuk setiap kami Tuhan, Amin. untuk kami saling merangkul Tuhan, untuk demi kemajuan gereja ini Tuhan. Engkau jauhkan kami Tuhan dari roh-roh yang bukan daripada Engkau Tuhan, roh pecah belah Tuhan di dalam setiap jiwa kami, di dalam setiap hati kami Tuhan. Amin. Agar tidak ada lagi Tuhan orang-orang
orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran negatif Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap bangku yang kosong Tuhan, kami merindukan Tuhan 75 jiwa Tuhan untuk mengisi setiap masyarakat. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk sekeliling kami Tuhan, sekeliling rumah ini Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jamah setiap hari mereka Tuhan, Kau menangkan setiap jiwa mereka Tuhan, agar mereka bisa beribadah mencari kemuliaan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau urapi bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau berikan pemulihan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk Pak Presiden, wakilnya Tuhan, serta para menteri dari jajaran atas sampai ada Tuhan. Kau urapi setiap mereka Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan setiap mereka Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan, Kau jauhkan Tuhan dari roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan, setiap mereka Tuhan. Juga Tuhan berdoa Tuhan setiap perekonomian yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, yang bertumbuh semuanya Tuhan dengan darah suci Tuhan, Kau pulihkan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan dari hal-hal yang negatif yang bukan daripada Engkau Tuhan. Juga Tuhan untuk bertumbuh Tuhan setiap bencana-bencana alam yang ada Tuhan, kiranya Engkau berikan keredaan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ada bangunan-bangunan, ada orang-orang yang meninggal karena adanya bencana alam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rumah sakit yang ada Tuhan, kami bertumbuh dengan darah suci-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan ada pasien-pasien yang terkena virus, bahkan penyakit yang berbahaya, kiranya Engkau berikan kesembuhan, pemulihan Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan virus-virus yang menular Tuhan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh ketasan ini Tuhan, lingkungan ketasan ini Tuhan, Kau tembus dengan darah suci-Mu Tuhan, Kau berikan Tuhan kesatuan hati Tuhan untuk kami Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang berbeda-beda gereja Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kerukunan untuk setiap kami Tuhan, agar tidak ada pikiran-pikiran yang negatif yang mau menjatuhkan setiap kami Tuhan yang berbeda-beda gereja Tuhan. Kau berikan Tuhan untuk seluruh gembala, seluruh pendeta yang ada di seluruh ketasan ini Tuhan. Kau berikan hati yang tulus melayani di setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Kau berikan semangat untuk setiap mereka Tuhan, agar mereka bisa membalakan jemaat-jemaatnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk minggu depan Tuhan, kiranya Tuhan dari hari Sabtu pemberkatan Kau berikan kelancaran dari saat ini Tuhan. Amin. Kak Makul, Kak Wilda, siapa Tuhan, kiranya Kau cukupkan semua dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan setiap mereka Tuhan di dalam nantinya Tuhan acara pemberkatan bahkan resepsi nanti Tuhan, kiranya Kau berikan kelancaran dari alam pertangasabahannya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk keluarganya Tuhan, orang tua mereka Tuhan yang datang dari Kalimantan, Kau berikan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Nanti mereka bertemu anak-anaknya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, dan juga bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kuasa dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau berjalan naik kendaraan roda 2 bahkan roda 4 Tuhan. Kau tutup setiap perjalanan kami Tuhan, agar kami bisa sampai ke rumah kami Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu. Amin. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan. Kau berikan perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang kami kerjakan selalu ada di jalan Engkau Tuhan. Amin. Kami juga akan berdoa Tuhan seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah pertolongan kepada kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, berikan orang yang bersalah dan dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya yang Karena Kau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ajaib
Arahkan dan hati pikiran kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pak, sampai lagi sebelum